Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, the candidate from Indonesia Minister of Education. Do you guys know why I want to be the Minister of Education? Well, simple. The education in Indonesia is not that good, and I can't let that away. If I be the Minister of Education, I will make sure that everyone could get education properly. I will make every school, any type of education for free. Well, is that possible to make any type of education, any school to be free? Well, of course it can. Why? Because Indonesia is very rich. The problem is just the corruption that happened in Indonesia. Well, listen to me. 271 billion rupiah was getting corrupted in Indonesia. Not only that, there is a lot type of corruption with lot type of money, as if the money from the corruptor were using for the education in Indonesia. That is more than enough. But what if one day there is no one that could stop corruption? No one could fix Indonesian problem in education? Well, no worries, I will make sure that I, Namira, could fix it all. I'm Namira, presenter Mugaru. In Mugaru, big dreams starting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lapor semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana. Paling bijaksana. Oke, dan ini saya ditemani sama kelas 7 ya. Kelas 7 ini anggota presenter Mugaru yang baru. Ini namanya Cyril. Iya bener ya, Cyril ya? Iya. Oke, Cyril. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Mugaru. Nah ya. Nah, ini kenapa kamu pilih Mugaru? Karena aku tertarik sama program yang ada di Mugaru, kayak ICO class juga. Aku mau memperbaiki bahasa Inggris aku juga, Pak. Terus apa lagi? Bentar. Juga ekskulnya banyak dan aku juga tertarik sama ekskul di sini. Oke, Ril, ngomongnya jangan bisik-bisik ya. Nanti yang datang malah setan ya. Ini bukan belajar presenter tapi belajar dukun tambahan ya. Oke, ngomongnya yang keras ya. Oke, ini karena pengen memperdalam bahasa Inggris gitu kan ya. Oke, dan kamu tahu Mugaru ini dari mana? Aku tahu Mugaru dari sebenarnya dari mana ya? Nggak tahu, Pak. Tahu dari kakak kelasku juga. Ya. Dari terus sama waktu ada Kak Abel apa Mbak Nabila di sini waktu presentasi di sekolah aku juga lebih tahu tentang Mugaru. Oke, jadi banyak yang tahu Mugaru ini dari presentasi anak-anak presenter ya, dan kebanyakan yang masuk sini nih pengen jadi presenter. Nah, ini kenapa kamu masuk ekskul presenter? Karena aku pengen bisa lebih percaya diri. Soalnya waktu di sekolah dulu aku itu kalau misal ngomong di depan banyak orang itu kayak suka nggak percaya diri gitu loh, Pak. Terus juga public speakingku juga kurang bagus. Terus juga ada disuruh mama juga supaya bisa jadi lebih baik juga di public speaking. Terus bisa lebih percaya diri gitu, Pak. Oke, ini suaranya tambah keras ini. Ya begitu ya. Jadi latihan percaya diri di presenter itu suaranya harus keras, harus terdengar gitu ya. Oke, Ril, bagaimana menurutmu anak-anak presenter ini yang kakak-kakak kelasmu ya, terutama ya yang sudah kelas 8, kelas 9, kamu melihatnya itu seperti apa? Kayak kakak kelas yang presenter tuh kayak keren-keren banget gitu loh, Pak. Kalau ngomong di depan banyak orang bisa lebih kayak percaya diri banget. Habis itu kayak topiknya juga nggak habis-habis gitu loh, Pak. Terus kayak sering menang-menang lomba juga. Terus aku juga pengen loh, Pak. Iya. Terus apa lagi? Nggak tahu. Oke, dan ini kan kita di sini kan latihan ya. Jadi latihannya itu harus keras gitu ya ngomongnya. Gini loh, Ril. Nanti kalau kamu ngomongnya bisik-bisik ya, ini nanti yang datang itu bukan inspirasi, tapi setan-setan yang ada di pojok-pojok sana itu kesini. Iya, dikirain kamu itu dukun gitu loh. Ini latihan dukun ini ya. Wah, kalau begitu saya ke sana aja. Oke.
Ril, menurutmu Mugaru ini gimana sih Ril? Kamu kan tahu Mugaru ini kan dari kakak kelasmu gitu kan. Nah, setelah kamu masuk ke Mugaru, Mugaru ini seperti apa? Ternyata Mugaru itu punya pembiasaan yang bagus-bagus juga, kayak apel pagi, sholat duha, habis itu kayak sholat duhur, terus kan setiap Jumat ada baca Al-Kahfi. Itu pembiasaan-pembiasaan di Mugaru itu bagus banget. Jadi apa? Jadi kayak apa sih? Jadi kayak ya bagus pula. Ya, jadi perlu dilanjutkan gitu ya Ril ya. Nah ini Pak Nur ajari ngomong ini. Iya, belajarnya presenternya begini nih Ril. Jadi Pak Nur ini suka menyiksa anak-anak ya. Anak-anak belum siap, tampil. Iya. Kalau kepercayaan dirinya sudah bagus Ril, insya Allah nanti ngomong itu gampang. Iya, ngomong itu gampang. Ini nanti kan ada teman-teman kita yang presenter ya. Nah ini ya ada satu kan, ya kan. Ini Pak Nur akan bertanya ini ya. Ini ada Sakwila. Ya, ini Sakwila ini Pak Nur tunggu ini. Ayo Gil, ke sini dulu Gil. Ya. Sakwila ini dia ini banyak prestasinya Ril. Jadi sebelum masuk ke Mugaru dia itu sudah menjadi juara baca berita di Mugaru. Nah, ini Pak Nur tanya ya. Pak Nur tanya jawabnya sedikit atau banyak gitu ya. Nah, ini perlu dicontoh ya. Seperti ini. Gil, kamu dulu itu kok bisa jadi juara itu gimana Ril? Oke Pak, ini kayaknya udah sering aku ceritain ya Pak ya. Ini belum tahu ini. Nah, di presenter. Iya, Sabtu kemarin sudah diceritakan. Oke, jadi yang pertama itu waktu kelas 5 SD itu aku ikut pertama kali lihat dari mana ya? Kalau nggak salah di share sama wali kelasku waktu kelas 5 itu Pak. Ada lomba presenter. Nah di situ tuh aku merasa terpanggil gitu ya Pak ya, kayak merasa pengen ikut gitu loh. Padahal sebelumnya tuh belum pernah nyoba, bahkan lihat teks berita aja tuh sebelumnya belum pernah gitu. Nah biasanya tuh kan aku ikut lomba Pildacil Pak. Jadi aku mungkin mikir kurang lebih sama ya, berdiri di depan orang, baca berita, kayak ngomong di depan orang tapi nggak pakai teks. Aku mikirnya dulu kayak gitu Pak. Jadi aku coba ikut aja gitu. Nah itu aku tuh sebenarnya belum bilang bundaku itu di sekolah, dan waktu di sekolah tuh aku iseng-iseng coba aku mikir ini beritanya dari sekolah atau dari bikin sendiri. Jadi aku iseng-iseng bikin berita-berita gitu Pak. Terus latihan, ternyata waktu didaftarin itu ada kayak technical meeting ya Pak ya. Nah itu ternyata ada teks beritanya. Dari situ aku latihan terus setiap hari, dan alhamdulillah yang pertama itu dapat juara 2. Habis gitu setahun kemudian waktu bulan Ramadan ya Pak ya, itu ada lomba lagi Pak. Tapi karena waktu itu aku kelas 6 sebenarnya itu nggak dibolehin, tapi aku tetap maksa ikut, dan alhamdulillah waktu itu juara 1. Nah menurutku yang juara 1 ini lumayan epic ya Pak ya, karena bulan puasa. Jadi kalau latihan siang hari atau pagi-pagi gini pasti haus ya, jadi takutnya puasanya batal. Akhirnya aku latihan itu bisa dihitung ya, jadi waktu sahur itu 3 kali, habis gitu zuhur itu 2 kali aja, menjelang berbuka sekali, waktu habis berbuka tuh 5 kali, habis gitu setelah sholat tarawih itu sampai tidur latihan terus. Nah jadi mungkin dari situ ya Pak ya, akhirnya aku bisa mendapatkan juara gitu Pak. Oke. Bedanya kamu jadi Pildacil, dai kecil ya, sama baca berita itu apa Gil? Waduh, sebenarnya kalau beda tuh mungkin nggak terlalu signifikan ya Pak ya, karena sama-sama public speaking. Cuman bedanya mungkin kalau Pildacil itu bebas itu nggak juga ya Pak ya, karena ada temanya juga, lebih bisa kayak nada salam, mulai dari nada salamnya aja udah beda, kayak assalamualaikum gitu kan Pak ya. Tapi kalau presenter ini tuh udah ada patokannya gitu loh Pak, baca berita. Jadi mungkin kalau dibilang gampang itu ya susah-susah gampang lah Pak dua-duanya. Cuman mungkin kalau Pildacil itu benar-benar harus hafal itu 2 lembar kertas folio gitu Pak buat Pildacil gitu Pak. Oke, ini yang belum ditanya. Ya sabar ya, ini Pak Nur banyak pertanyaan ini ya. Pak Nur ini juragan pertanyaan ya. Oke, kalau Karina, kamu sudah pernah ikut lomba nggak di SD? Lomba apa? Sembarang. Pernah sih ikut lomba. Banter. Pernah ikut lomba IPS, habis itu lomba nyanyi sama lomba tari.
Yang IPS juara 2 kali, yang tari juaranya 2 kali juga, yang nyanyi belum juara. Belum juara. Oke, Siril. Pernah lomba IPA, pramuka, nyanyi juga pernah, paskib juga pernah, Pak. Pernah. Terus waktu paskib pernah juara 1 kali, pramuka itu juara 2 kali. Yang lainnya kayak belum kesempatan juara, Pak. Oke, Sil, kamu pernah juara jalpil gak, Sil? Sering ya Pak ya? Sering. Nah aku mulai belajar bildajal tuh waktu kelas 3 SD Pak. Waktu itu di MIWA itu kan ada jatahnya sholat duha. Misalkan kelas 3 itu hari Selasa. Jadi waktu itu kelas 3 kan cuma ada 2 kelas. Nah waktu itu aku ditunjuk sama wali kelasku sama Pak Didin buat kayak pidato Islam gitu loh, pidato Islami di depan. Nah dari situ aku mulai tertarik, oh ternyata seru ya Pak ya. Nah dari situ aku mulai diikut-ikutin lomba, mewakili kelas, sekedar mewakili kelas antar kelas di sekolah, sampai mewakili sekolahan juga pernah Pak. Dan alhamdulillah selalu dapat juara gitu Pak. Oke, C. Juara. Dulu tuh saya pernah ikut lomba baca proklamasi waktu kelas 4 apa kelas berapa? Proklamasi. Proklamasi. Nggak ingat Pak. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan tempo dengan cara seksama dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Terus isu gitu. Terus juara berapa itu? Juara 1 Pak. Terus ikut lomba mendongeng. Nah mendongeng itu kan berkali-kali kan Pak, dan alhamdulillahnya dapat juara terus. Oke. Ini berarti ini pernah juara semua ini kayaknya ya. Dan kayaknya kalau berdiri di sini sama Pak Nur juga, ini kita ini para juara ya. Karena Pak Nur itu juaranya juara makan dan juara tidur. Oke. Dan ini harapanmu, ini dari Zaira dulu ya, ke sana lah, dibalik sekarang. Harapanmu di presenter Mugaru ini apa ini, Zai? Harapan saya di presenter Mugaru ini tuh saya bisa menambah prestasi saya dalam bidang non akademik yang ikut lomba-lomba gitu, dan pengenin membanggakan orang tua gitu loh Pak dengan prestasi yang saya dapatkan. Oke Pak, jadi kurang lebihnya mungkin sama ya Pak ya. Pasti pingin mencetak prestasi di Mugaru ya Pak ya. Karena kebetulan saya sekolah di Mugaru ini mungkin ada hubungannya ya Pak ya. Jelas ada hubungannya sama saya ikut lomba presenter di Mugaru 2 tahun itu Pak. Jadi saya tuh tertarik gitu loh ikut ekstra presenter gitu. Dan saya tuh juga pastinya berharap bisa diajak keluar terus sama Pak Nur ya Pak ya. Karena semenjak masuk presenter tuh saya kayak shock. Loh ada tak ekstra yang diajak terus sama gurunya keluar, diajak makan, diajak jalan-jalan, jadi betah gitu loh Pak. Jadi lebih sering ya Pak ya. Kalau aku kurang lebih sama kayak Kak Zaira, aku pengen ngukir prestasi lebih banyak di bidang non akademik juga. Aku juga pengen bisa lebih percaya diri juga Pak. Terus bisa banggain orang tua juga. Kalau aku sih juga sama, aku pengen nambah prestasi. Kalau bisa sih juara sampai nasional. Habis itu biar public speakingku tambah bagus gitu. Oke, ini ya, ini kalau Pak Nur nilai ya, sekalian Pak Nur nilai ya. Ini kalau dari Karina ini suaranya ini wungkul, ya mungkin tidak banyak teriak-teriak. Kalau Pak Nur kan sudah gembret, ini kan sudah banyak teriak-teriak. Kalau Siril suaranya wungkul banget, wungkul banget. Wungkul itu ini loh, bulat. Nah, Sakwila agak wungkul, Zaira belas gak wungkul. Tapi gini ya. Jadi namanya orang itu ya, kalian tidak bisa menjadi orang lain. Kalian hanya bisa menjadi diri kalian sendiri, dan itulah yang terbaik dari Allah, gitu kan ya. Jadi manfaatkan apa yang kalian punya itu untuk menginspirasi dan untuk berprestasi. Kalau Zaira ini cocoknya ini radio, kemudian MC non formal, MC formal bisa juga, gitu kan. Mas pokoknya KB dipelajari lah. Kalau Sakwila ini dia itu membaca berita dia. Ya, kalau baca berita tidak pernah salah Sakwila. Iya benar ya.
selalu jos dia itu. Nah kalau Cyril ini kayaknya di TV. Kalau Karina itu cocoknya di apa? Di apa ya Pak? Kalau misalnya saya dengar dari suara kan udah lumayan mengkul gitu ya Pak. Itu kayaknya cocoknya itu kalau nggak MC ya radio. Oke, di radio. Dan Pak Nur ini cocoknya itu hanya nyuruh-nyuruh. Ayo sih. Ayo. Pak Nur nggak cocok jadi apa-apa. Itu loh, sampai ngelamun itu penonton bayaran itu anak. Nah itu dari tadi terpesona sama si Ril, terpesona sama kamu itu Ril. Oke, sekarang kata-kata hari ini. Nah ini sama sekali nggak tertebak ini ya pertanyaannya Pak Nur ya. Kata-kata hari ini, sakulah dulu. Katanya sudah. Pak Nur ya, kata-kata dari Pak Nur dulu ya. Ini Pak Nur kan cuma jemplat ya. Kalau kata-kata dari Pak Nur begini, totalitas atau tidak sama sekali. Nah itu. Nah kata-kata legend ini ya. Kalau berbuat sesuatu totalitas, kalau enggak ya enggak sama sekali. Oke. Ada? Sudah? Nah. Oh enggak apa-apa. Kata-kata hari ini. Teruslah, Bentar Pak. Aduh. teruslah semangat mencari duit karena beli buku tidak murah. Oke. Aku. Kegagalan bukanlah hal yang fatal, keberhasilan bukanlah akhirnya. Yang terpenting adalah keberanian untuk terus maju. Paham. Paham Mbak. Tetaplah semangat meskipun harimu tidak menyenangkan. Oke. Ini kata-kata bagus semua nanti ini kata-kata itu. Aku juga jelek loh, aku juga jelek. Loh, saya nggak bisa nih apa ya Pak? Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Oke. Oke, ini ya Pak Nur nilai juga ini penampilannya. Kalau yang berdua Pak Nur sudah tidak menilai karena Pak sudah lama di presenter, sudah bagus ya. Tampilan jam terbangnya sudah tinggi berdua. Nah, Cyril powernya kalau ngomong ditambah lagi ya. Kemudian Karina juga ditambah lagi. Jawabnya lebih banyak lagi ya. Ditanya 1 jawabnya 1000. Oke ya. Oke, terima kasih Zaira, Sakwila, Cyril dan Karina. Oke. Pak Nur akan ngobrol dengan Pak Wawan. Pak Wawan, ini seragamnya ini kok ngembari saya. Ini kayaknya mau nyaingi saya Pak Wawan ini di Mugar ini ya. Ini pertanyaan satu aja Pak Wawan ya, karena waktunya sudah habis ini ya. Nah Pak Wawan, dulu Pak Wawan ketika di SMP ini pernah ikut lomba dan pernah juara enggak? Pernah Pak Nur, saya alhamdulillah jadi tim ini apa? Independen. Siswa teladan ya, olimpiade bidang studi gitu Pak Nur biasanya. Ya, tapi alhamdulillah ya belum pernah juara Pak Nur. Tapi tetap semangat Pak Nur ya, tetap semangat ya. Oke, jadi Pak Wawan belum pernah juara. Ini oke, terima kasih Pak Wawan ya. Siap. Oke, moga lover semuanya. Ini sudah jam 7 kurang 10 ya. Ini waktunya manggil anak-anak karena ini hari Jumat dan persiapannya juga perlu yang agak panjang karena atributnya juga banyak. Kalau hari Jumat itu ada pemeriksaan juga. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.